Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, eh, Kami dari kelompok 10 eh, ingin menjelaskan tentang sistem operasi jaringan. Eh, Perkenalkan, nama saya Bang Hartono Putra dan teman saya Wawan Setiawan. Juga ada teman satu lagi, Yusuf Hidayatullah. Langsung saja ke materi. Untuk pengertian sistem operasi jaringan akan dibacakan oleh saya. Pengertian sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan (network operating system) adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan umumnya. Sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas, layanan berbagi alat pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Istilah ini populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an. Adapun karakteristik sistem operasi jaringan. Ada beberapa karakteristik yang dapat dilihat pada sistem operasi jaringan. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 1. Memiliki pusat kendali sumber daya jaringan. 2. Memiliki akses aman ke sebuah jaringan. 3. Mengizinkan remote user untuk dapat terkoneksi ke suatu jaringan. 4. Mengizinkan user untuk dapat terkoneksi ke jaringan lainnya, misalnya internet. Dan 5. Melakukan backup data dan memastikan data tersebut tersedia untuk jangka waktu tertentu. Penggunaan sistem operasi jaringan. Tugas umum yang biasanya diasosiasikan dengan penggunaan sistem operasi jaringan termasuk administrasi pengguna, pemantauan terhadap keamanan sumber daya yang ada di jaringan, aktivitas perawatan pada sistem, dan juga tugas-tugas yang berkaitan dengan manajemen file tertentu. Berdasarkan penggunaannya terdapat dua tipe sistem operasi jaringan. Tipe sistem operasi jaringan tersebut adalah sistem operasi jaringan yang terbentuk peer-to-peer dan juga klien atau service. Sistem operasi jaringan peer-to-peer kemungkinan pengguna untuk berbagi sumber daya maupun file tertentu yang berada pada komputer mereka disertai juga dengan akses tertentu kepada perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan yang telah terhubung. Sedangkan sistem operasi jaringan klien atau server memungkinkan jaringan untuk memiliki fungsi dan juga mengaplikasikan suatu layanan pada satu atau beberapa server komputer. Beberapa sistem operasi jaringan yang umum dijumpai adalah sebagai berikut. 1. Bayan Fines atau Virtual Integrated Network Service adalah sebuah sistem operasi jaringan populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an yang banyak digunakan dalam jaringan-jaringan korporat. Fines pada awalnya dibuat berdasarkan protokol jaringan yang diturunkan dari Xerox Network System atau XNS. Fines sendiri menggunakan arsitektur jaringan terdistribusi klien atau server yang mengizinkan klien-klien agar dapat mengakses sumber daya di dalam server melalui jaringan. 2. Novel Network. Novel Network adalah sebuah sistem operasi jaringan yang umum digunakan dalam komputer IBM PC atau incompatible-nya. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Novell dan dibuat oleh Novell Inc. berbasis tumpukan protokol jaringan Xerox XNS. Novell Network dahulu digunakan sebagai LAN-based network operating system, banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 1990-an. Microsoft LAN Manager. LAN Manager adalah sebuah sistem operasi jaringan yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation bersama dengan 3 Corporation. LAN Manager didesain sebagai penerus perangkat lunak server jaringan 3 share yang berjalan di atas sistem operasi MSDN
OS. 4. Microsoft Windows NT Server. Microsoft Windows NT Server menggunakan dedicated server sehingga memungkinkan untuk bekerja pada komputer server. Protokol jaringan menggunakan TCP atau IP, dan Windows NT merupakan sebuah sistem operasi 32 bit dari Microsoft yang menjadi leluhur sistem operasi Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, dan Windows Vista. Windows 98, Windows 2000 Profesional, Windows XP Profesional, dan Windows NT Workstation. Seluruh window yang ada di atas tidak digunakan oleh server, tetapi dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan atau workstation seperti dan dapat mengakses file dan menggunakan printer. 5. GNU atau Linux. GNU atau Linux adalah turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP atau IP. Beberapa varian Unix seperti SCO, OpenServer, Novel Unixware, atau Solaris adalah turunan dari Unix yang merupakan freeware dan powerful operating system, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP atau IP. Salah satu jenis varian Linux yang banyak digunakan untuk sistem operasi jaringan adalah Debian. 6. Unix dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, terminal emulation, atau telnet, akses database, dan network file system atau NFS yang mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan di komputer yang menggunakan sistem operasi Unix. Untuk jenis-jenis sistem operasi jaringan akan dibacakan oleh Yusuf. Silakan. Untuk sekarang akan dibacakan oleh saya Yusuf Hidayatullah. Kemudian dari materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem operasi jaringan. Jenis-jenis sistem operasi jaringan dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama sistem operasi jaringan berdasarkan GUI. GUI itu singkatan ya dari Graphical User Interface, yang merupakan sistem operasi jaringan dengan tampilan grafis, serta sistem operasi jaringan yang berdasarkan CLI. CLI ini sering kita dengar ya di Cisco, aplikasi Cisco. Gue juga sama ya. Nah, untuk CLI ini singkatan dari Command Line Interface, yang merupakan sistem operasi jaringan dengan tampilan perintah teks. Nah, untuk selanjutnya sistem operasi jaringan berbasis grafis. Sistem operasi jaringan berbasis grafis sesuai dengan namanya, menggunakan tampilan gambar atau grafis yang memudahkan proses konfigurasi untuk penggunaan sistem operasi jaringan ini. Para pengguna tidak diperlukan untuk menghafal sintaks ataupun sintaks itu perintah bahasa pemrograman tertentu yang biasa digunakan pada sistem operasi jaringan seperti yang ditemukan pada sistem operasi jaringan berbasis teks. Nah, kemudian kelebihan dari sistem operasi berbasis grafis adalah yang pertama, desain grafis yang lebih menarik. Yang kedua, mudah digunakan atau bahasa gaulnya user friendly. Kemudian menarik minat juga. Kemudian yang keempat, berinteraksi dengan komputer secara lebih baik, jadi lebih enak lah digunakan begitu. Yang terakhir, dengan resolusi gambar yang tinggi. Nah, kemudian di mana ada kelebihan, di situ juga ada kekurangan.
sebuah sistem juga pasti ada kekurangannya. Nah, untuk kekurangannya dari sistem operasi berbasis grafis ini, yang pertama membutuhkan memori yang besar, yang kedua sangat bergantung pada hardware, yang ketiga membutuhkan banyak tempat pada layar komputer, yang terakhir mungkin kurang fleksibel. Nah, itu kekurangan yang bisa saya dapatkan, dan mungkin ada sumber daya lain nanti bisa ditambahkan ya. Nah, selanjutnya ada contoh sistem operasi jaringan berbasis GUI. Kalau di Sunda itu kan suka disambungkan jadi GUI saja gitu. Padahal kan harusnya GUI gitu ya, satu-satu. Itu kan sebuah singkatan. Yang nah, contoh-contohnya di sini banyak ya, ada Linux, terus ada Windows, NT, banyak lah, kita sudah bisa dibaca ya. Yang terakhir sistem operasi jaringan berbasis teks. Nah, kemudian sistem operasi berbasis teks. Sistem operasi jaringan berbasis teks sesuai dengan namanya menggunakan perintah berupa teks atau perintah DOS yang digunakan untuk menjalankan sistem operasi serta untuk melakukan proses konfigurasi. Para pengguna seringkali diharapkan untuk menghafal sintaks atau perintah DOS yang sering digunakan agar bisa menjalankan sistem operasi jaringan berbasis teks dengan baik. Begitu. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan sistem operasi ini yaitu pengoperasiannya yang mudah. Jadi mudah digunakan lah, jadi tidak banyak ini itu. Kemudian space atau ruang yang dibutuhkan tidak besar. Ketiga, tidak memerlukan memori yang besar. Yang terakhir, kompatibel hampir semua software dan hardware. Nah, untuk kekurangannya ada mode operasinya teks, yang kedua tidak user friendly, yang ketiga tidak kompatibel terhadap software gratis. Kemudian ini adalah contoh-contoh sistem operasi berbasis teks ya. Ada Linux Debian, ada Linux SUS, ada Sun Solaris, ada banyak yang Linux. Kemudian ya bisa dibaca lah. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh saudara Wawan. Saya persilakan kepada Wawan untuk mengisi materinya. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi sistem operasi jaringan. Setelah mengetahui lebih lanjut mengenai sistem operasi jaringan yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas fungsi sistem operasi jaringan. Berikut merupakan ada 9 fungsi sistem operasi jaringan yang umum ditentukan. Di sini ada beberapa poin yang saya akan sebutkan satu persatu. Yang pertama, menghubungkan sejumlah komputer dengan perangkat lainnya ke sebuah jaringan yang telah dibuat sebelumnya. Yang poin kedua, mengelola sumber daya jaringan yang telah terbuat. Yang ketiga, menyediakan layanan tertentu bagi perangkat-perangkat yang terhubung dengan jaringan ini. Yang keempat, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user yang terhubung dengan suatu jaringan. Yang kelima, membantu kemudahan dalam proses penambahan perangkat klien dan juga sumber daya lainnya. Yang keenam, melakukan proses monitor status dan fungsi-fungsi elemen-elemen suatu jaringan. Yang ketujuh, melakukan proses distribusi program dan juga update software kepada perangkat klien yang terhubung jaringan. Yang kedelapan, membantu menggunakan kemampuan server pada jaringan komputer secara efisien. Yang terakhir yaitu yang poin 9, untuk membantu menyediakan toleransi terhadap kesalahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, ada penjelasan tentang prinsip dan cara kerja sistem operasi jaringan. Prinsip dan kerja sistem operasi jaringan sedikit berbeda dengan prinsip dan cara kerja pada komputer personal.
Sedikitnya ada 4 komponen utama yang terdapat pada sebuah sistem jaringan komputer sehingga dapat memenuhi standar kerja sebuah sistem operasi dianggap sebagai sistem operasi jaringan, yakni yang pertama sender atau pengiriman data informasi, yang kedua protokol atau yang mengenkode dan mendekode data informasi, yang ketiga media transmisi atau medium transfer data, dan yang poin terakhir yaitu keempat ada receiver atau penerima data informasi. Agar sebuah sistem jaringan komputer dapat saling bertukar informasi data, diperlukan sebuah alat yang disebut modem atau modulator demodulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Yang selanjutnya ada cara kerja dari sistem jaringan komputer, bisa juga dilihat dari tipe jaringannya. Tipe jaringan itu terdiri atas jaringan berbasis server dan jaringan peer-to-peer. Yang selanjutnya ada jaringan client server. Pada sistem jaringan komputer ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer klien. Komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi komputer klien dan diubah-ubah melalui software jaringan pada protokolnya. Kemudian klien sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Terus ada jaringan peer-to-peer. Pada sistem jaringan komputer ini tidak ada komputer klien maupun komputer server, karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi sehingga komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis sistem operasi jaringan yang digunakan dalam masing-masing komputer. Yang pertama ada sistem operasi jaringan klien, yaitu sistem operasi yang umumnya digunakan pada perangkat komputer yang bertugas mengakses dan meminta layanan dari server. Sistem operasi ini umumnya ditemui pada perangkat komputer pribadi yang kemudian dihubungkan dalam kelompok jaringan berbasis klien server. Yang kedua ada jenis sistem operasi jaringan server, yaitu sistem operasi yang dipasang pada satu atau lebih perangkat komputer yang bertugas sebagai server. Mungkin sekian pembacaan materi dari kelompok kami ya, kelompok terakhir, kelompok 10. Semoga ada nilainya bagus. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam pembacaan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.